Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk masing-masing siap diri kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk berdoa. Tuhan, kami yang ada di surga, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap diri kami untuk boleh memahami akan siap isi firman-Mu. Biarlah bukan kelemahan hamba-Mu ini, tetapi biarlah firman-Mu itu yang lebih dipahami oleh jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga akan mau melayakkan hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau akan mau pakai mulut lidahnya juga ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar bersama-sama melalui kebenaran firman-Mu ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita boleh membuka Alkitab kita. Kita mau melanjutkan dari perikop yang sudah dibahas dari minggu-minggu yang lalu. Kita buka bersama-sama dari Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal kelima, kita secara khusus akan membacanya di ayatnya yang ke-33 sampai ke-37. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Akan saya bacakan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sejauh ini pembacaan kita Bapak Ibu. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kemarahan. Contoh Heri kemarin minggu menyampaikan tentang kemarahan dan pengajaran Yesus mengenai kemarahan. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai pengajaran Yesus tentang sumpah. Dari dua bagian ini kita bisa melihat semuanya itu diungkapkan melalui kata-kata. Kemarahan ketika kita mengungkapkannya, kecenderungannya berupa apa? Berupa kata-kata. Walaupun terkadang juga dinyatakan melalui perbuatan. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya minta tolong dari multimedia untuk memutarkan satu video. Cuplak suwenge tenggelenter, mambu ketundung kutel, pak gempole rak lerek sopong uyun delik ake sir pong delik kopong sir pong delik kopong. Ulan dari. Ya, di kata-kata itu di bagian akhir dikatakan sir pong delek kopong sir. Siapa yang menyembunyikan barang itu? Ayo tebak gitu ya. Nah, ini adalah permainan anak-anak yang berasal dari Jawa. Setahu saya dari Jawa, secara khusus Jawa Tengah. Nah, mungkin permainan ini untuk zaman sekarang ini sudah sangat jarang dimainkan. Tetapi di masa saya dulu masih kecil, saya sering bermain permainan ini bersama teman-teman tetangga rumah gitu ya. Nah, yang menarik dari permainan ini Bapak Ibu adalah kita sebagai orang yang menunduk atau yang kalah itu diminta untuk menebak batu atau sesuatu yang tadi dikelilingkan di antara teman itu, siapa yang memegang paling terakhir.
benda itu ada di mana. Nah, nanti kalau seandainya tebakannya benar, berarti orang itu yang harus melanjutkan dan menunduk untuk menebak siapa selanjutnya di antara teman-teman itu. Jadi permainan itu akan berulang. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika kami anak-anak bermain ini tidak jarang kita ingin meyakinkan kepada si teman kita yang bertugas ini bahwa kita ini tidak membawa batu atau kalau dulu potongan genteng kayak gitu ya. Kita nggak megang sama sekali gitu. Nah, tidak jarang untuk meyakinkan teman kita, kita tidak hanya mengatakan, enggak aku nggak bawa gitu. Beneran aku nggak bawa. Kadang bagi kami anak-anak tidak jarang kami mengucapkan gini, sumpah aku tuh nggak bawa loh. Beneran nggak bawa. Kami sebagai anak kecil sudah tahu bahwa kadang diperingatkan jangan asal sumpah, apalagi di dalam permainan. Tetapi namanya anak kecil ya Bapak Ibu, ya tetap aja ngelakuinnya. Serasa sumpah itu hanya sekedar kata-kata. Nah, di dalam bagian ini, pada hari ini kita juga belajar akan pengajaran Yesus mengenai sumpah. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sumpah. KBBI mendefinisikan bahwa sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Jadi kalau seandainya dia tidak mengakui Tuhan, berarti sesuatu yang dianggap suci. Berarti hal ini harus sesuatu yang dianggap sangat berharga di dalam hidupnya. Yang mirip dengan sumpah adalah kata nasar. Kita harus memahami apa sih nasar? Nasar adalah janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksudnya tercapai. Sedangkan janji merupakan ucapan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Atau persetujuan antara dua pihak di mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bersumpah berarti di dalamnya sudah terkandung akan janji dan juga nasar itu. Nah, yang spesial dari sumpah ini adalah perkataan itu ditujukan atau dijaminkan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa secara khusus Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang pada masa itu dan juga kepada murid-muridnya yang juga hadir pada waktu itu mengenai sumpah. Yesus membuka perkataannya dengan mengingatkan akan pengajaran yang sudah mereka dapatkan atau yang sudah mereka pahami mengenai sumpah. Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi ini perkataan yang diwariskan turun-temurun. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi, menurut nenek moyang atau ajaran yang sudah berlaku pada waktu itu, sumpah palsu itu tidak diizinkan. Tetapi bersumpah itu diizinkan. Kenapa sumpah palsu itu tidak diizinkan? Karena itu berkaitan atas nama Tuhan. Ketika kita memakai nama Tuhan di dalam sumpah palsu berarti secara tidak langsung kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan dan sia-sia. Dan kita pun di sini saya yakin kita tahu bahwa itu berdosa.
Dan bagi orang pada waktu itu juga tahu bahwa itu berdosa karena melanggar hukum Taurat ketiga. Nah, sedangkan menurut ajaran nenek moyang, sumpah itu diizinkan. Lalu sumpah seperti apa yang diizinkan? Aturan apa yang berlaku pada waktu itu mengenai sumpah? Di dalam Bilangan 30 ayat 2 sampai ke 16 secara khusus dijelaskan mengenai sumpah. Di situ dijelaskan, bagi laki-laki jikalau bersumpah, maka sumpah itu akan berlaku saat itu juga bagi dirinya. Berarti setiap laki-laki yang bersumpah, dia sudah mengikatkan diri dengan sumpahnya itu sampai sumpahnya itu terpenuhi dan tidak bisa dibatalkan. Bagaimana dengan perempuan atau wanita? Di dalam aturan yang diajarkan pada waktu itu, jikalau seorang wanita bersumpah jika dia belum menikah dan wanita ini mengucapkan sumpah, kemudian ayahnya sebagai figur otoritatif di rumah, sebagai kepala keluarga mendengar bahwa anaknya ini bersumpah atau istrinya bersumpah, kalau si pria figur otoritatif ini mendengar dan di saat itu juga memperingatkan, maka sumpah itu tidak berlaku. Sumpah itu gugur. Tetapi bagaimana jika seorang wanita bersumpah tetapi sebagai figur otoritatif tidak mengingatkannya pada waktu itu, saat itu juga? Maka aturan yang berlaku pada waktu itu adalah sumpah itu tetap berlaku dan mengikat. Dan itu juga berkaitan dengan seorang pria sebagai figur otoritatif. Jikalau dia tahu bahwa anak atau istrinya bersumpah dan dia tidak mengingatkan, maka dia pun juga bersalah. Makanya dari sini kita melihat sejak zaman perjanjian lama sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan bahwa sumpah itu bukanlah hal yang main-main. Sumpah itu bukan hanya sekedar aku sumpah, swear, disambar geledek. Duh, kalau anak-anak ada yang pakai kata itu enggak? Swear, sambar geledek. Dia enggak tahu kalau beneran sambar geledek itu kayak apa gitu ya. Tapi tidak jarang untuk anak-anak sering kayak gitu. Hal ini ingin menunjukkan sumpah itu tidak bermain-main. Setiap perkataan yang diucapkan di dalam sumpah, janji maupun nazar itu benar-benar serius di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang Farisi maupun ahli Taurat pada waktu Tuhan Yesus ada juga mengajarkan mengenai sumpah. Sumpah itu diizinkan dan diajarkan oleh ahli Taurat. Kita bisa menyimak dan membacanya dari Matius 23 Matius 23 ayatnya yang ke-16 sampai 22. Akan saya bacakan. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia
Allah yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia, yaitu Allah yang bersemayam di atasnya. Ini adalah ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi, yang dimana tampaknya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini agak mengecilkan akan makna sumpah ini. Kalau kamu bersumpah demi bait suci itu nggak berlaku, tetapi untuk isinya itu berlaku. Untuk mezbah nggak berlaku, tapi untuk persembahan, untuk emas itu berlaku. Bukankah hal ini sangat menyesatkan? Tuhan Yesus menegaskan, celakalah kamu, hei orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kamu itu adalah pemuka-pemuka agama, atau kamu itu tahu akan ajaran agama itu. Tetapi pengajaranmu adalah pengajaran yang menyesatkan. Bukankah ketika kamu menyatakan sumpah demi mezbah, berarti kamu bersumpah atas segala sesuatu, baik mezbah itu maupun persembahan itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ini ajaran nenek moyang dari orang-orang Israel, apakah hal ini juga dianut oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga menyatakan hal yang sama? Kita mau melihatnya. Ternyata Tuhan Yesus menyatakan di dalam ayatnya yang ke-34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jangan sekali-kali bersumpah. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan holos. Berarti kamu dilarang keras, sama sekali dilarang bersumpah. Jangan pernah mengatakan sumpah itu. Itu yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah dan sebagainya sampai ayat ke-36. Kita melihat. Tetapi poin yang paling penting adalah Tuhan Yesus mengajarkan sumpah palsu itu tidak boleh. Karena ketika kamu bersumpah palsu, kamu menghina Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan, kamu dilarang untuk bersumpah karena kamu tidak berhak untuk bersumpah. Kenapa Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh bersumpah? Pertama, manusia itu tidak layak untuk menjaminkan Allah atau menjaminkan surga tempat tahta Allah untuk mengikat dan menegaskan bahwa perkataan kita adalah benar. Bukankah sumpah itu dinyatakan untuk memperkuat akan setiap perkataan itu? Perkataan yang kita kemukakan. Dan kecenderungan manusia adalah ketika kita menyatakan sumpah, terkadang di dalam keterbatasan manusia tidak benar-benar memikirkan apa dampak dari sumpahnya itu. Walaupun di dalam beberapa bagian di dalam kitab PL kita melihat bahwa orang-orang zaman dulu masih ada yang menyatakan sumpah itu. Dan ketika Tuhan Yesus melarang untuk setiap orang bersumpah, sebenarnya ini berkaitan ketika kita menyatakan sumpah, itu kita menyia-nyiakan atau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Selain itu, Tuhan Yesus juga menegaskan, ketika kamu menyatakan sumpah dan kamu tidak menggenapinya, berarti kamu secara tidak langsung, kamu sudah berdusta di hadapan manusia. Dan hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan menjadi peringatan bagi Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang mendengarkannya pada waktu itu.
Nah, kalau Tuhan Yesus menegaskan bahwa sumpah itu tidak boleh, lalu bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya? Apa yang harus dilakukan untuk menegaskan bahwa pernyataan atau perkataannya adalah benar? Tuhan Yesus sangat tegas dan lugas. Di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bukankah ini adalah ajaran yang sudah sangat kita kenal juga Bapak Ibu? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Secara tidak langsung Tuhan Yesus ingin mengajarkan dan menegaskan, kamu sebagai orang-orang percaya hiduplah konsisten. Ketika kamu memiliki kehidupan yang konsisten dan berintegritas, maka perkataanmu akan menjadi perkataan yang dipercaya. Tetapi jika kamu sebagai orang-orang yang menyatakan beriman maupun percaya, tetapi kehidupanmu hari lepas hari tidak berintegritas, kalau perkataanmu tidak bisa dipercaya, kehidupanmu tidak konsisten, maka kamu akan menjadi pribadi yang tidak akan dipercaya. Mau apapun yang kamu katakan, maka orang tidak akan percaya kepadamu. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini sangat mengenal akan slogan ini, mulutmu harimaumu. Slogan ini ingin menjelaskan bahwa perkataan itu dapat menunjukkan siapa diri kita pribadi lepas pribadi. Dan melalui perkataan juga dapat menyatakan karakter orang yang berbicara itu. Dan melalui slogan ini sebenarnya ingin menegaskan perkataan seperti apa yang kita keluarkan. Perkataan itu apakah membangun atau menghancurkan? Apakah Bapak Ibu pernah bertemu atau menemui fakta bahwa orang itu bisa jatuh atau bisa tidak dipercaya lagi karena perkataannya? Mungkin di antara kita ada yang pernah melihatnya. Itu kenapa saya yakin di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga, sebagai orang tua, saya yakin dan percaya ketika kita mengatakan dan mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan berdusta. Itu sudah pasti salah satu ajaran yang sangat penting untuk diajarkan. Dan kita juga kenapa mengajarkan hal ini? Kenapa kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kamu kalau berkata itu harus berkata jujur, belajar berkata-kata konsisten. Kalau iya ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Supaya kita bisa mempercayai anak kita. Karena kita sadar sebagai orang tua kita tidak bisa melihat anak kita 24 jam selama 7 hari full. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Bahkan sebagai seorang anak sekalipun, ketika kita pernah dibohongi oleh orang tua, saya yakin kalau mungkin kalau kebohongan itu tidak disadari mungkin tidak masalah. Tetapi kalau anak itu tahu bahwa dia dibohongi, maka kepercayaan terhadap orang tuanya pun pasti akan menurun. Nah, dari sini kita belajar betapa pentingnya perkataan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Baik di dalam relasi di pekerjaan maupun di dalam relasi di rumah tangga maupun di relasi manapun. Perkataan kita itu sangat penting. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Yakobus, saudara tiri Yesus. Di dalam suratnya dia menyatakan, berhati-hatilah bahwa
kita harus belajar bahwa ketaatan kita kepada Allah itu tercermin melalui perkataan kita. Berhati-hatilah, bahwa kita harus berhati-hati sebagai orang percaya. Ketaatan kita kepada Allah itu akan tercermin melalui perkataan kita. Yakobus yang pertama mengajarkan dengan mulut kita dapat memuji Allah, tetapi dengan mulut yang sama kita dapat menyakiti atau menghancurkan orang lain. Yakobus 3 ayatnya yang ke-9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini adalah tanda keseriusan akan perkataan itu. Dan kita juga bisa melihat akan keseriusan akan perkataan itu konsekuensinya bukan hanya di hadapan manusia. Tetapi Lukas 6 ayatnya yang ke-45 menegaskan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Nah, dari sini kita melihat kalau kehidupan orang yang mengatakan, oh aku orang percaya, tetapi mulutnya selalu mengatakan hal yang tidak benar, selalu mengatakan hal yang kotor, maka kita harus bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar murid Kristus? Apakah dia benar-benar orang percaya yang telah diubahkan? Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Yakobus juga memperingatkan. Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudara-saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, yaitu Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Di dalam bagian ini, Yakobus ingin memperingatkan, berhati-hatilah ketika kamu menghakimi atau ketika kamu menilai kehidupan orang lain. Dan berhati-hatilah ketika kamu mengatakan tentang orang lain. Jangan-jangan apa yang dikatakan itu adalah fitnah. Jangan-jangan apa yang dikatakan itu adalah gosip. Fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Sedangkan gosip adalah obrolan tentang orang lain atau cerita negatif tentang seseorang atau pergunjingan. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, saya ingat akan pembukaan dari khotbahnya Contoh Desi di hari Sabtu kemarin. Salah satu parodi yang ditampilkan adalah ada 3 ibu-ibu yang memperagakan ceritanya. Mereka sedang ada di kafe, mereka sedang minum-minum. Nah, yang unik Bapak Ibu, ketika ketiga ibu-ibu ini berkumpul, bukan hanya mereka itu minum dan bekerja, tetapi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Bergosip. Jadi itu menurut saya parodi yang cukup menarik.
Tetapi kalau kita mau merenungkan atau melihat atau menilik kehidupan kita sedikit aja, apakah hal ini juga kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah kita pernah mengalami hal ini? Tahu tidak Bapak Ibu? Ketika kita memfitnah atau mengatakan hal yang belum tentu kebenarannya, atau ketika kita bergosip tentang orang lain, yaitu mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, hal-hal yang negatif, atau ketika kita menghakimi dengan mulut kita kepada orang lain, terkadang hal yang tidak disadari oleh orang yang mengatakan adalah dampak dari perkataannya. Ketika orang menghakimi, ketika orang bergosip, ketika orang memfitnah, perkataan itu bisa menghancurkan orang yang digosipkan atau orang yang dihakimi atau orang yang difitnah itu. Dan orang yang mengungkapkan itu tidak tahu seberapa buruk dampaknya. Tetapi realitanya Bapak Ibu, dampaknya bisa sangat buruk. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah merasakan digosipin? Pernah ngalamin difitnah? Pernah mengalami digosipin? Pernah ngalamin gak Bapak Ibu? Saya ngerasa, saya meyakini bahwa masing-masing setiap diri kita pernah mengalaminya. Kita pasti pernah digosipin orang. Kita pernah dihakimi orang mungkin. Kalau dihakimi kan secara langsung itu kita bisa rasakan. Tapi kalau digosipin itu kecenderungannya adalah dilakukan di belakang kita. Saya meyakini ketika Bapak Ibu hidup hingga usia sekarang ini pasti pernah. Contohnya, Bapak Ibu tahu kalau seandainya diomongin sama anak buahnya di belakang. Tahu gak sih? Nih loh, Pak ini nyuruh aku ngelakuin ini lagi. Padahal ya, dan lain sebagainya. Tahu gak sih? Ibu ini baru ngomongin atasannya Bapak Ibu. Sukanya marah-marah. Ya ampun, kalau ngomong rek kayak gitu banget. Tahu gak sih? Biasanya kan selalu dibuka dengan kata-kata seperti itu ya. Kalau kita tidak mendengar, mungkin tidak masalah. Tetapi bagaimana ketika kita mendengar? Lebih lagi, bukan hanya ketika kita mendengar, ketika gosip itu hal yang digosok semakin sip, terus direspon oleh orang lain, apa yang akan terjadi? Maka saya meyakini akan menjadi komunitas yang tidak sehat, komunitas yang akan merusak. Karena yang dikatakan itu tidak sepenuhnya benar. Pertanyaannya Bapak Ibu, sebenarnya kita boleh mengatakan hal yang buruk atau hal yang negatif gak sih? Negatif atau buruk itu dalam arti hal yang salah. Untuk saya pribadi, saya mengatakan boleh. Dengan satu tujuan yang baik. Bukan untuk menggosipkan orang, tetapi untuk memperbaiki pribadi itu. Jadi nyatakan hal yang tidak benar itu kepada orang yang bersangkutan. Bukan kepada orang lain yang tidak bersangkutan dengan pribadi itu. Atau kita bisa mengatakan kepada orang lain jikalau kita punya satu visi yang memang akan membangun orang itu. Contohnya apa? Tahu nggak? Aku kok dengar dia itu kayak gini ya. Aku mendengar dia tuh kemarin barusan ngelakuin kesalahan ini. Dan itu cukup
memprihatinkan sih. Aku cukup bergumul, boleh nggak kita sama-sama mendoakan dia? Dan mungkin kita bisa cari waktu untuk ngobrol sama dia. Nah, Bapak Ibu, kalau perkataan ini yang muncul, saya meyakini itu diizinkan. Kenapa? Karena kita dimotivasi dengan kasih untuk memperbaiki orang itu. Motivasi ini tidak dimotivasi untuk memperburuk atau hanya mempergunjingkan orang lain. Dan saya meyakini, jikalau itu ada di dalam setiap komunitas, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang baik dan membangun. Dan ketika Yakobus menyatakan tentang jangan kamu menghakimi, jangan kamu memfitnah, atau jangan kamu bergosip, sebenarnya di dalam bagian ini dia juga merujuk dengan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yakobus tahu di dalam pemahamannya akan hukum Taurat, dan dia memahami akan firman yang disampaikan oleh Kristus. Dia mengungkapkan di dalam Yakobus 4 ayat 11 dan 12 ini. Dan dia juga memahami bahwa perkataan yang buruk itu, perkataan baik atau buruk kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan orang. Di hadapan orang dan juga di hadapan Allah. Dan di bagian yang ketiga, Yakobus juga mengingatkan. Ingatlah bahwa mulut kita menunjukkan integritas kita. Oleh sebab itu dia mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Dan hal ini juga sama dengan dari Matius 5 ayat 37 yang sudah kita baca tadi. Jadi dari sini Yakobus pun juga memahami betapa pentingnya konsistensi di dalam perkataan itu. Apa dampak dari lidah atau perkataan yang diucapkan oleh setiap orang. Bapak Ibu, saya yakin di awal September ini kita barusan dihebohkan dengan berita kebakaran Gunung Bromo. Dan sebenarnya kebakaran ini disebabkan oleh benda yang kecil, yaitu flare. Flare itu untuk orang-orang yang terbiasa untuk hiking atau terbiasa untuk memasuki hutan, ini sangat penting dibawa. Kenapa? Seandainya dia tersesat, dia bisa minta bantuan. Karena flare ini akan bisa mengeluarkan cahaya atau asap yang berwarna merah atau berwarna oranye. Nah, dinas atau orang-orang yang penolong ini, satgas penolong ini akan mencari sumber cahaya itu untuk menolong dia. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, di dalam konteks Gunung Bromo ini, flare ini digunakan bukan untuk mencari pertolongan, tetapi flare ini dipergunakan untuk foto prewedding, supaya indah, supaya cantik fotonya. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, ternyata flare ini membutuhkan pemicu atau pematik untuk menyalakannya. Dan terkadang di dalam flare sendiri ada pematiknya, supaya itu langsung bisa dipakai. Yang saya ingin katakan adalah, kita melihat flare ini benda yang kecil, hanya segenggaman tangan, tetapi dampaknya sangat besar ketika itu tidak terkendali. Api itu semakin membesar, karena mungkin entah kenapa akhirnya api itu membesar dan membakar
Sabanah di sana membakar rumput yang mungkin pada waktu sekarang ini sangat kering, seperti yang juga dialami di Banjarmasin ya Bapak Ibu, kita mengalami asap. Kenapa? Karena terlalu panas dan tidak ada hujan. Rumput itu terlalu kering sehingga sangat mudah terbakar. Dan kebakaran itu bukan hanya sekedar 1-2 hektar. Kebakaran yang dialami ini ribuan hektar. Pemadamannya berhari-hari mulai tanggal 6 sampai tanggal 14 September. Itu terus-menerus dilakukan. Pemadaman terbesar memang di tanggal 6 sampai tanggal 10 yang saya baca. Nah, dari sini kita melihat dan saya yakin bahwa baik yang pre-wedding maupun WO-nya tidak akan menyangka hal ini akan terjadi. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya ini flare atau seandainya ini korek api, kita cuma bermain-main aja. Siapa yang menyangka kalau api sekecil ini bisa membakar hutan? Atau kalau saya main-main ini, siapa yang menyangka kalau api ini bisa membakar gereja kita? Nggak akan ada yang menyangka. Begitupun dengan perkataan kita Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan setiap perkataan, kita terkadang lupa memprediksi apa dampak dari perkataan kita. Terutama perkataan-perkataan yang buruk. Kita harus ingat, baik atau buruknya perkataan itu tergantung dari diri kita sendiri. Allah memberikan kuasa di dalam free will yang dianugerahkan kepada kita untuk kita bisa mengucapkan hal yang baik atau buruk. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang lembut atau liar atau kasar. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata yang indah, atau kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengintimidasi orang. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengatakan dusta, atau kita bisa menggunakan lidah kita untuk mendorong orang lain. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk menyatakan keadilan itu. Atau kita bisa menggunakan lidah kita untuk menyatakan aib. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk menghancurkan orang lain, hancur orang lain. Atau kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengucapkan harapan. Jadi ketika kita menjulurkan lidah kita, kita ingat selalu. Kita mau pakai apa? Lidah kita mau pakai untuk kata-kata lembut atau liar? Kata-kata yang indah atau intimidasi? Kata-kata dusta atau dorongan? Kata-kata yang adil atau aib? Kata-kata yang hancur atau menghancurkan atau memberikan harapan? Itu pilihan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita berkuasa atas lidah kita sepenuhnya? Saya meyakini enggak. Seringkali kita ingin mengungkapkan hal-hal yang baik. Saya yakin bahwa setiap kita rindu untuk berkata-kata yang membangun, yang indah, yang manis, sedap didengar. Kenapa? Karena kita pun ingin mendengarkannya. Tetapi di dalam kemanusiaan berdosa kita, tidak jarang kita melupakan atau tanpa kita sadari kita bisa mengucapkan hal-hal yang buruk itu. Oleh sebab itu, kita butuh bantuan supaya kita bisa membentuk habit kita, supaya kita punya habit berkata-kata yang baik. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, kita ada dan terlibat di dalam lingkungan inspiratif. Lingkungan inspiratif berarti lingkungan yang membangun,
Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan orang-orang yang suka ngomongin orang. Orang-orang yang suka menjelekkan orang. Kenapa? Kenapa pemazmur memperingatkan ini? Karena pemazmur tahu dampaknya ketika kita berada di tengah-tengah komunitas yang tidak baik, maka kita akan mengikutinya, kita akan melakukannya juga. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Contohnya, bagi setiap kita ibu-ibu yang ada di rumah, kalau seandainya kita ke tetangga, terus tetangga kita pertama kali ngomongin tetangga yang lain, mungkin kita bisa menahan diri sekali, 2 kali, 3 kali, bisa menahan diri untuk tidak merespon atau kita merespon dengan tepat. Tetapi kalau kita selalu bergaul dan bertemu dengan penggosip atau orang-orang yang suka ngomongin orang lain atau kumpulan yang selalu berkata-kata kasar, saya yakin bahwa cepat atau lambat kita pun setiap kosakata yang buruk itu akan kita lakukan juga, akan kita ucapkan juga. Kenapa? Karena Tuhan mendesain kita dengan pikiran. Otak kita ini akan merekam setiap kata-kata itu. Contoh, pernah tidak Bapak Ibu punya rekan-rekan, entah dulu entah sekarang, yang suka mengumpat? Kalau seandainya Bapak Ibu punya rekan-rekan, teman-teman yang suka mengumpat, dan secara konsisten Bapak Ibu bersama-sama dengan orang itu, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu tidak punya dorongan untuk mengumpat ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Saya yakin mungkin kita tidak mengumpat secara langsung, tetapi kalau terus-menerus secara konsisten kita berada di dalam komunitas yang selalu berkata-kata buruk, atau kita dekat dengan orang yang selalu berkata-kata yang buruk, suka sumpah serapah, saya yakin kita pun akan punya dorongan untuk mengungkapkan sumpah serapah itu. Tetapi jikalau kita berada di dalam lingkungan yang inspiratif, lingkungan yang membangun, lingkungan yang bisa memotivasi kita, lingkungan yang setiap kata-katanya baik, saya yakin perkataan itu juga akan terekam di dalam diri kita. Dan kita bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki perkataan atau lidah yang baik? Sebagai orang percaya tidak lepas dari dekat Allah. Dekat Allah berarti kita selalu bergaul dengan firman Tuhan itu. Dan bergaul dengan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan mentransformasi kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata-kata dengan baik. Ada satu perkataan yang mengatakan, kita tidak akan bisa mengubah sesuatu. Atau lebih tepatnya, bagaimana kita bisa merubah sikap kita atau perkataan kita, bukan dengan cara kita menghilangkan kosakata itu, atau perkataan itu, atau perilaku itu. Tetapi yang harus dilakukan adalah mengganti habit itu. Jadi kalau seandainya kita sering mengumpat kata-kata yang kasar, kita bisa mengubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang selalu mengatakan bodoh gitu. Maaf ya Bapak Ibu, ini contoh. Nah, kita bisa mengganti kata bodoh ini dengan kata apa? Aku bisa, aku mampu.
Ini bukan hanya sekedar mensugesti diri Bapak Ibu. Tetapi kenapa? Supaya kita memasukkan kata-kata yang baik. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, setiap diri kita akan menjadi pribadi yang baik. Dan sebagai orang-orang percaya, Allah akan menganugerahkan hikmat di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, maka hikmat Allah yang tercermin melalui firman Tuhan itu akan ada di dalam diri kita. Kita bisa menguatkan orang lain melalui setiap kata-kata kita. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah saya ingin setiap diri kita boleh mengingat. Lidah bisa menghancurkan dan membangun. Jadi kalau kita mau ngomong, kita ingat ya lidah kita. Lidah. Oleh sebab itu kita butuh lingkungan inspiratif dan dekat Allah. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu mengingat bahwa ketika kita ingat lidah kita, ingat lingkungan inspiratif dan dekat Allah. Saya dah quotes yang saya bold itu LIDAH. Itu membentuk kata lidah ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengingat atau setiap kita berkata-kata, kita pasti pakai lidah. Jadi ingatlah lingkungan inspiratif dan dekat Allah supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana dan berhikmat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh disampaikan pada saat ini. Tuhan, kami sadar siapa diri kami. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, tidak sepenuhnya kami selalu benar. Bahkan kalau kami mau benar-benar jujur di hadapan-Mu, kami tahu bahwa perkataan kami seringkali juga menyatakan hal yang tidak benar Tuhan. Tanpa kami sadari atau kami sadari terkadang kata-kata kami tidak menyatakan harapan tetapi menghancurkan orang lain. Tanpa kami sadari kata-kata kami tidak menunjukkan keadilan tapi kami menunjukkan abusif Tuhan. Dan kami juga sadar bahwa terkadang melalui kata-kata kami tidak menyatakan kata-kata yang lemah lembut, tetapi seringkali kami berkata-kata dengan liar atau kasar. Ampuni kami Tuhan di dalam setiap perkataan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kata-kata kami tidak menunjukkan integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau membentuk kami dan menolong setiap diri kami di dalam ketika kami berkata-kata, ketika kami mengungkapkan ucapan kepada anak istri kami, kepada rekan kerja kami, kepada atasan kami maupun kepada karyawan kami, atau kepada setiap orang yang Engkau anugerahkan untuk ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami sadar kami sulit untuk mengendalikan hal yang terkecil di dalam anggota tubuh kami ini, yaitu lidah. Tetapi dengan pertolongan-Mu saja kami percaya dan yakin bahwa Engkau akan menolong kami sehingga kami boleh berkata-kata dengan hikmat, bijaksana dan membangun orang lain. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.